Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Waismawardani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus kelima, yaitu tentang tantangan yang dihadapi oleh seorang dokter muda di sebuah desa religius. Kasus ini sangat menarik karena mempertemukan dua hal yang sering dianggap bertentangan, yaitu praktik medis modern dan keyakinan agama di masyarakat. Seorang dokter muda di desa religius ini dihadapkan pada realitas di mana pengobatan modern yang didasarkan pada ilmu pengetahuan objektif seringkali bersinggungan dengan keyakinan spiritual dan tradisi lokal. Tantangan fundamental ini dapat dipahami melalui 3 pilar filsafat ilmu. Yang pertama, dari sudut pandang epistemologi, dokter menghadapi dua sumber pengetahuan yang berbeda dan seringkali bertentangan. Pengetahuan medis ini diperoleh melalui metode ilmiah yang ketat seperti observasi, eksperimen, dan analisis data yang menghasilkan bukti empiris yang dapat diuji dan diverifikasi. Bagi dokter, inilah kebenaran objektif tentang kesehatan dan penyakit. Di sisi lain, masyarakat desa memperoleh pengetahuannya dari ajaran agama, pengalaman spiritual, dan tradisi turun-temurun, di mana kebenaran ini diyakini melalui iman dan otoritas keagamaan. Konflik ini termanifestasi misalnya ketika seorang ibu menolak vaksinasi untuk anaknya, meyakini bahwa hanya doa yang dapat menyembuhkan, dan pengobatan modern ini dianggap sebagai bentuk kurangnya kepercayaan kepada Tuhan. Ini bukan sekedar masalah ketidaktahuan, melainkan benturan epistemologis yang mendalam mengenai bagaimana kebenaran itu diperoleh dan diyakini. Nah, dokter harus menyadari bahwa pengalaman atau pemahaman masyarakat tentang kebenaran kesehatan mungkin berasal dari kerangka referensi yang berbeda sama sekali dari kerangka ilmiahnya. Lalu, yang kedua, dari perspektif ontologi, hakikat penyakit dan penyembuhan dimaknai secara berbeda. Dalam pandangan medis, penyakit adalah gangguan biologis yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Misalnya, infeksi atau virus, bakteri, dan memerlukan intervensi medis konkret untuk diatasi. Namun, bagi masyarakat di desa religius, penyakit ini seringkali dipandang sebagai ujian spiritual, takdir dari Tuhan, atau bahkan disebabkan oleh kekuatan non-fisik. Akibatnya, penyembuhan pun dikaitkan dengan aspek keimanan, ritual keagamaan, atau praktik tradisional. Realitas yang dihadapi dokter menjadi sangat kompleks. Dia itu nggak hanya mengobati tubuh yang sakit, tapi juga berinteraksi dengan dimensi spiritual seperti budaya dan sosialnya juga. Pasien yang sangat mempengaruhi persepsi dan perilaku mereka terhadap penyakit ini seperti dua orang yang melihat gunung yang sama, tapi dari sisi yang berbeda, sehingga mereka ini memiliki perspektif dan makna yang sangat berbeda tentang objek tersebut. Nah, dokter ini dituntut untuk memahami bahwa hakikat penyakit bagi pasiennya mungkin jauh lebih luas daripada sekedar diagnosis klinis. Dan yang ketiga, dari aspek aksiologi, nilai-nilai dan etika menjadi sangat sentral dalam pengambilan keputusan. Etika kedokteran mengharuskan dokter menghormati otonomi pasien, yang berarti pasien berhak menentukan pilihannya sendiri. Namun, dokter juga memiliki kewajiban moral untuk memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai kesehatan. Lebih dari itu, etika dialog menuntut dokter untuk membangun komunikasi yang empati, gak memaksa kehendak, dan tetap menghargai keyakinan pasiennya. Betapapun berbeda dengan pandangan medisnya, tanggung jawab sosial dokter juga meluas, bukan hanya pada pasien individu, tetapi juga untuk kesehatan masyarakat secara luas. Misalnya, melalui pencegahan penyakit menular, seperti yang bisa dilakukan melalui program vaksinasi. Untuk menjembatani perbedaan ini, dokter dapat menerapkan praktik aksiologis dengan mengajak tokoh agama atau pemuka masyarakat berdiskusi mencari titik temu antara sains dan agama. Misalnya, menjelaskan bahwa ikhtiar melalui pengobatan modern itu nggak bertentangan dengan keimanan, melainkan merupakan bentuk usaha yang juga diajarkan dalam agama. Ini adalah upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai kesehatan dengan nilai-nilai spiritual yang dipegang masyarakat. Demikian
analisis saya mengenai kasus kelima ini dengan pendekatan filsafat ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.